Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduka ya rahman wa na'buduka ya rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syadiqul wa'dil amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Pada sesi ini saya akan membahas tentang bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah masyarakat dan bernegara. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan mengawali satu firman Allah yang tertuang di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran di balik yang tersurat, yaitu tersirat. Apa makna dari ayat ini? Kita diingatkan oleh Allah, boleh kita merubah seseorang, boleh kita merubah sebuah provinsi, boleh kita merubah sebuah negara, tapi yang pertama kali yang harus kita rubah adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mengenal diri itu sangat penting. Aristoteles pernah mengatakan, knowing yourself, kenali diri. Karena mengenal diri itu adalah is beginning, merupakan awal mula dari semua kebijaksanaan. Nah, berbicara tentang mengenal diri, maka yang terbenak di dalam mindset kita adalah siapa sih sebenarnya kita? Kalau saya mengutip dengan redaksi berbahasa Inggris adalah who am I? Siapa kita sebenarnya? Bahkan kalau misalnya kita mengutip dari falsafah Arab, ya, orang-orang bijak yang berasal dari Arab mengatakan man arafa nafsa qad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri maka dia tahu Tuhannya. Sedikit saya mengutarakan bahwasanya kenapa bahasa Arab mengenal itu dibahasakan adalah Arafah. Saya jadi teringat rukun haji. Rukun haji diantaranya salah satunya adalah wukuf. Dan Anda tahu di mana kalau misalnya seorang yang berhaji melaksanakan wukuf, mereka berada di padang Arafah. Dan di sanalah mereka mengintrospeksi dirinya sekaligus mereka mengenal dirinya. Makanya muncullah statement ini, siapa yang mengenal diri maka dia mengenal Tuhannya. Nah, berbicara tentang makhluk Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini banyak. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada matahari, ada gunung dan seterusnya. Dari semua makhluk yang Allah ciptakan di alam ini, maka kita harus sadar satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan yang menjadi delegate of God adalah kita, yaitu manusia. Oleh karenanya, mengenal diri itu sangat penting. Terlebih lagi, kita dijadikan Tuhan sebagai delegasinya Allah menjadi wakilnya untuk mengatur alam semesta ini. Kalaulah kita sudah memahami siapa kita, maka pastinya kita bisa mewujudkan nilai-nilai kebaikan terhadap alam semesta ini. Teman-teman sekalian, manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Kalau misalnya kita pahami kembali apa yang dimaksud dengan manusia berdasarkan sains, manusia itu menurut Aristoteles adalah zon politikon. Apa yang dimaksud dengan zon politikon? Zon politikon adalah manusia yang berinteraksi ataupun makhluk sosial. Manusia juga dikategorikan sebagai homo sapiens, yaitu makhluk yang tahu. Dan fitrahnya saling membutuhkan dan dapat bekerja sama dan berinteraksi. Itu perspektif sains, pendekatan ilmu pengetahuan. Sekarang coba kita kaji kembali, kalau manusia menurut Islam bagaimana? Nah, kalau berbicara manusia menurut agama Islam, manusia itu merupakan makhluk yang paling terbaik. Ini diabadikan di dalam surat At-Tin. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, oleh karena itu, dari semua makhluk yang Allah ciptakan, dan manusia merupakan makhluk yang paling baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Dan kita harus menyadari juga manusia itu
dia dijadikan oleh Tuhan tidak sekedar makhluk seperti makhluk yang lainnya, tapi manusia diberikan amanat menjadi wakil Tuhan untuk mengurus dan mengatur alam semesta ini. Makanya kalau kita buka Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa ulama yang menafsirkan, yang mengartikan bahwasanya sebelum manusia diciptakan di alam raya ini sudah ada makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Di antaranya adalah para malaikat, termasuk juga iblis. Ketika Allah ingin menciptakan makhluk baru yang disebut dengan manusia, terjadi dialog. Ada satu makhluk yang mengatakan, ya Tuhan, kami khawatir kalaulah Engkau menciptakan makhluk baru yang nantinya menjadi pemimpin kami, menjadi khalifah, tiba-tiba dia tidak bisa menjalani amanah ini. Bahkan yang kami khawatirkan, manusia ini bisa membuat keonaran, membuat kerusakan. Tapi Allah menutup ayat ini dengan luar biasa, dengan bijaksana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tidak semuanya makhluk yang kuciptakan yang nantinya kusebut dengan manusia ini akan senantiasa membuat keonaran. Ada di antara makhluk yang mana manusia itu akan on the track, yang mengikuti ajaran nilai-nilai Islam. Dan di antara mereka adalah para nabi dan rasul. Dan kita berharap menjadi kategori manusia yang bisa memberikan rahmat kepada makhluk yang ada di sekitar kita ini. Oleh karena itu, manusia dan makhluk Allah yang lainnya diciptakan tidak lain tidak bukan tujuannya hanya untuk beribadah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-teman sekalian yang saya hormati, lantas bagaimana caranya mewujudkan rahmatan kepada mereka yang ada di sekitar kita? Maka tentunya kalau kita sudah memahami siapa kita dan mengenal siapa diri kita dan apa saja yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, termasuk guiding dan pedoman, maka cara mewujudkan rahmatan lil alamin adalah dengan cara melakukan dan memahami apa yang diberikan oleh Tuhan. Di antaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu dua hal ini yang merupakan cara kita, guiding kita untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Adapun yang pertama adalah yaitu Al-Quran. Maka kita kaji apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Maka secara bahasa Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Dan dia menjadi Quran. Quran itu adalah bacaan. Dan ini sekaligus menjadi pedoman ajaran Islam, ajaran para nabi, termasuk Rasulullah SAW. Dan kalau misalnya kita kaji secara istilah Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah, lafzullah, ucapan Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada baginda Muhammad SAW. Dan Nabi dan para Rasul menyampaikan ajaran ini kepada umatnya. Barang siapa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, maka niscaya yang kita harapkan wujud ataupun mewujudkan Islam rahmatan lil alamin itu melalui Al-Quran. Itulah jalan yang sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua, selain kita memahami Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selanjutnya untuk mewujudkan rahmatan lil alamin itu adalah tentunya kita mengacu pedoman kita yang kedua, yaitu adalah hadis. Hadis itu paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah ucapan Nabi, yang kedua adalah perbuatan Nabi, yang ketiga adalah ketetapan Nabi, dan yang terakhir adalah sifat Nabi. Maka teman-teman sekalian, sangat sederhana bukan? Bagaimana caranya kita mewujudkan Islam rahmatan lil alamin? Caranya ada 2 mewujudkannya. Yang pertama adalah pahami apa yang dimaksud dengan Al-Quran, apa yang dimaksud dengan hadis, ya.
Yang selanjutnya adalah kita implementasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau ini bisa kita lakukan, saya keinginan untuk mewujudkan rahmatan, memberikan kebaikan, memberikan ketenangan, memberikan kebersihan, ataupun memberikan kesejahteraan, maka melalui dua hal tersebut. Dengan demikian, perwujudan rahmatan lil alamin pasti akan bisa kita lakukan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nah, setelah kita memahami bagaimana caranya untuk mewujudkan rahmatan lil alamin itu, maka sebagai closing statement saya mengajak kepada kalian semua, selama kita hidup di alam yang sangat singkat ini dan kita bercita-cita ingin mewujudkan rahmatan lil alamin, maka dua hal tadi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan yang kedua memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wujud dari rahmatan lil alamin itu adalah sebuah peradaban. Orang yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wujudnya adalah peradaban. Apa yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban itu adalah mereka yang awalnya tidak mengetahui menjadi tahu, kemudian mereka yang sudah mengetahui menjadi lebih tahu lagi. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah menerapkan nilai-nilai rahmatan lil alamin berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti dia akan memberikan kebaikan, memberikan kerahmatan bagi mereka yang ada di sekitar kita. Baik mereka yang tidak seiman dengan kita, termasuk juga mereka yang seiman dengan kita. Teman-teman sekalian, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu pekan yang akan datang dengan tema dan bahasan yang lain. Akhirnya kepada Allah saya berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.